P43 manusia hanya bisa berencana. Jika Tiara sudah pulang tidak dengan mereka, malah sekarang sudah pindah ke atas rooftop. BTW, kalian di sini gak pulang-pulang karena betah? Atau karena serba gratis? Tanya Agung. Hahaha, si Agung tahu aja. Balas Hari. Gimana Gung kerja sama Pak Aidan? Tanya Henny. Baik banget lah. Walaupun dia gak banyak bicara. Bicara seperlunya aja. Balas Agung. Bukankah seharusnya manusia seperti itu? Bicara seperlunya saja. Cukup diam jika tidak tahu. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau menyakiti, karena diam itu lebih baik. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam, Hari. Bu Hori. Aku gak ngangka dia bisa berinteraksi seperti ini dengan Pak Aidan. Walaupun di masih dingin. Ujar Risa. Udah jalannya sohib kita berjodoh dengan dia. Balas Hanung. Saat mereka dengan ngobrol, tiba-tiba Hari dan Bagas ngilangin gak tahu kemana tanpa jejak. Mana tuh dua kurcaci? Tanya Syafira yang baru bergabung. Tadi menyempatkan makan bersama sang suami dinginnya. Tadi di sini. Kemana ya? Udah kayak dedemit aja. Ngilang tanpa jejak. Jawab Henny. Gung. Nampak Hari sama Bagas. Tanya Henny. Tuh. Jawab Agung sambil menunjuk ke meja lain yang ada di pojok. Gila ya tuh kurcaci. Kalau lihat cewek bening. Cepet ngilangnya. Ujar Risa. Tahu aja tuh sama yang bening-bening. Tambah Hanung. Bukannya dia adek leting kita ya? Tanya Henny. Iya bener itu rombongan adek leting kita. Balas Risa. Punya nyali juga ya? Padahal kan mereka di sini cari gratisan. Balas Henny. Pas bilang gratisan jangan kencang Hen. Nanti kedengaran yang lain. Kita kan juga makan minum gratis. Ujar Hanung. Hahaha. Iya ya. Tawa Henny. Pesan aja mau yang mana? Ujar Bagas menawarkan. Kepada tiga gadis cantik yang ternyata adek letingnya. Serius nih kak? Balas salah satu cewek itu. Serius lah. Tapi bayar sendiri. Hehehe. Jawab Hari. Yah itu mah sama aja kak. Bercanda. Nanti kita yang bayar. Bagas meyakinkan. Jangan percaya. Mereka aja di sini makan minum gratis. Ujar Agung tiba-tiba. Agung datang untuk mengantar pesanan mereka. Ih, ini Kak Agung kan? Tanya salah satu dari tiga gadis itu. Iya. Kok tahu? Tahulah. Kan Kak Agung yang tolongin aku pas acara penyambutan mabar. Kenalin Kak aku Retno. Kita belum sempat kenalah. Oh iya ya. Gak ingat, sambil menggaruk tengkuknya sedangkan dua sahabat somplaknya itu malah melongo. Bisa-bisa Agung kenal sama si adek leting bening gak bilang-bilang. Kak Agung kerja di sini. Tanya Retno. Iya. Ya sudah. Mau lanjut kerja. Selamat menikmati. Dan kalian balik ke kursi kalian. Ujar Agung sembari berlalu. Hei kurcaci sini. Panggil Henny. Jodoh kamu tuh manggil Har. Buruan datangi. Ujar Bagas. Idih. Dia mah jodohnya sama mas-mas tukang batagor depan kampus. Kurcaci sini. Panggil Henny lagi. Retno CS Akang ganteng mau nyamperin tukang parkir ya. Ribut kalau gak disamperin. Ujar Bagas sambil menarik Harry yang masih nyaman pada posisi duduknya. Astagfirullah Henny. Kamu itu udah kayak tulang parkir tahu gak? Manggil orang untuk parkir ke tempatnya. Ujar Hari. Bang sini bang. Parkirkan sini. Tambah Hari menirukan tukang parkir. Jir. Kalian tuh udah kayak tukang jual bak mandi keliling. Balas Henny. Anti pecah. Anti pecah. Terus bak diadu tuh. Buat telinga berisik. Sama kayak kalian berdua. Berisik. Tambah Henny lagi. Awas jodoh entar berantem mulu. Ujar Angga yang melewati mereka. Kalau sama Kak Angga, Henny mau. Kalau sama Harry ogah. Balas Henny sambil melotot ke arah Harry. Lagian siapa yang minat sama tukang parkir? Sembari membalas lototan Henny. Kalian berdua buat perut Syah mules. Syah mau balik. Ujarnya sambil berlalu. Meladeni mereka gak ada abisnya. Mas Angga kalau mereka berulah usir aja. Tambah Syafira. Aku juga mau balik. Kalian? Tanya Hanung ke Risa dan Henny. Iya balik juga. Sebelum diusir. Nih kurcaci biarkan aja berkembang biak. Balas Henny. Waduh udah kayak sapi aja tuh berkembang biak.
Balas Risa. Bukan ikut pulang. Mereka malah kembali duduk di mana Retno CS sedang makan. Malam pun datang. Syafira dan Aidan sudah berada di kamar merebahkan diri. Melepas lelah. Aidan merebahkan kepalanya di atas paha Syafira. Kepalanya mencium perut buncit Syafira. Lalu menyenandungkan solawat. Bukan musik klasik apalagi musik mellow yang sedang patah hati. Tapi solawat. Tangan Syafira memainkan rambut hitam Aidan. Sebuah kolaborasi saling memberi kenyamanan. Mas. Iya. Aidan menghentikan solawatnya. Gak kapok kan sama kericuhan anak-anak tadi. Gak lah. Mas malah seneng ada mereka. Jadi kamunya gak bosan. Oh ya mas. Dinda kenapa gak kuliah di sini aja sih? Dia pengen tetap di pondok. Jadi bisa terus menimba ilmu agama. Mas udah tawarkan juga untuk ambil studi agama Islam di sini. Tapi masih pengen di sana. Kapan kita ke Surabaya mas? Libur semester ini ya? Beneran kan? Syafira memastikan. Insya Allah. Kita ajak anak-anak Green sekalian. Mereka kan juga butuh liburan. Terus Green. Ya tutup atuh istri mas yang paling mas sayang. Sambil mencubit kecil hidung Syafira. Biasanya orang yang bergerak di bidang dagang itu. Pas masa liburan sayang loh dilewatkan. Karena cukup banyak pengunjung. Menyenangkan hari pegawai kita insya Allah juga jalan pembuka rezeki. Bersedekah itu banyak caranya. Jawab Aidan. Mas tuh kok bisa sih punya dua sisi? Dua sisi gimana nih? Kepribadian ganda gitu. Tanya Aidan sembari mengerutkan dahinya. Bukan gitu mas. Maksud Syah mas tuh di luar dingin banget. Masih ingat gak julukan yang pernah Syah kasih? Tapi pas bersama orang-orang tertentu mas tuh hangat. Masih. Bongkahan es batu. Jawab Aidan. Iya. Mas itu di luar dingin banget. Galak lagi. Cukup kalian yang merasakan dan mendapatkan kehangatan itu. Jawab Aidan dengan menatap dua manik Syafira dalam. Seperti sebuah hadis ya? Tanya Syafira. Iya. Syah tahu apa isi hadisnya? Tanya Aidan kembali. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku, Hari. Tirmidzi, jawab Syafira. Betul gak mas? Kalau salah perbaiki. Tambah Syafira. Masya Allah. Istri mas makin pinter aja. Ada riwayat lain juga. Apa mas bunyinya? Barang siapa menggembirakan hati istrinya. Maka seakan-akan ia menangis takut kepada Allah. Barang siapa menangis karena takut kepada Allah. Maka Allah mengharamkan tubuhnya masuk neraka. Sesungguhnya ketika suami istri saling memperhatikan. Maka Allah akan memperhatikan mereka berdua dengan penuh rahmat. Saat suami memegang telapak tangan istri, maka bergugurlah dosa-dosa suami istri itu lewat sela-sela jari mereka. Diriwayatkan dari Maisarah bin Ali. Lalu Aidan pun menyatukan tangan mereka saling menggenggam. Manusia hanya bisa berencanakan. Allah yang maha memutuskan. Sama dengan rencana yang Aidan buat. Ingin membawa orang-orang terdekat berlibur ke Surabaya kadarullah ada agenda yang gak bisa Aidan tinggal. Akhirnya mereka memutuskan berlibur di tempat wisata yang masih ada di Yogyakarta. Hutan Pinus Pengger menjadi pilihan mereka. 3 mobil melaju menempuh perjalanan 1 jam lebih. Rombongan Green dan para si mahasiswa gesrek plus somplak sahabat Syafira tak mau ketinggalan. Awalnya hanya Agung yang akan ikut. Karena dia masuk ke tim Green. Tapi kalau healing-healing mana mungkin mereka akan tinggal diam. Hutan pinus Pengger selain memiliki alam yang sangat sejuk dan teduh dengan rindangnya pohon pinus. Di hutan pinus Pengger juga tersedia banyak spot foto yang instagramable. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Ada panjat tebing. Dan juga sepeda hutan. Bahkan disediakan sewa tenda untuk menginap. Jadi seperti suasana camping. Mas itu akar kan? Tanya Syafira pada sebuah spot foto yang berbentuk tangan terbuka. Yang dibentuk dari akar. Iya, itu akar yang dibentuk. Gak cuma itu masih banyak lagi. Syah yang gak update atau Syah yang gak pernah keluar rumah ya. Ada tempat seperti ini Syah gak tahu. Aidan tak menjawab malah mengacak kepala Syafira yang tertutup jilbab. Dek, kita baby moonnya di sini aja ya. Gak usah jauh-jauh, ujar Syafira sambil mengelus perutnya. Syah ikut foto di ayunan pohon yuk. Ajak Risa. Ya Allah Risa sayang. Gak lihat nih perut. Tunjuk Syafira pada perutnya. Kamu yang di bawah Syah. Seru loh.
Tuh ayunannya sampai atas. Formasi lengkap, balas Hanung. Syafira pun mengikuti langkah sahabatnya. Yang pasti ada Aidan di sampingnya. Mereka pun mengambil pose. Di ayunan paling bawah ada Syafira dan Aidan. Selanjutnya diisi oleh yang lain. Tak hanya itu. Semua fasilitas mereka pakai. Tak akan mereka lewatkan. Syafira dan Aidan berada di sebuah jembatan di atas tebing. Menampakkan suasana kota Yogyakarta yang sangat indah. Menikmati kebersamaan. Berbeda hak dengan para kurcaci yang gak ada akurnya. Tapi kok bisa satu komplotan ya? CKE. Hari ngalah dong sama cewek. Ujar Risa yang tak terima sudah ngantri untuk sewa sepeda tapi malah Hari yang mendapatkannya. Risa, gantian. Kan aku yang dapat giliran. Kita dulu lah Har. Pinta Heni. Ogah. Jawab Hari sambil menggus sepedanya. Dasar kecebong darat. Omel Risa. Sejak kapan ada kecebong darat ya Riz? Tanya Hanung. Sejak hari ini. Tuh si Hari kecebong darat dia. Kesal Risa. Ya udahlah. Kan kita bisa coba yang lain. Ujar Hanung. Yang waras ngalah. Ujar Heni sambil menarik Risa ke tempat lain. Waktu makan pun tiba. Agung memberi komando untuk semua berkumpul. Dan saat ini mereka sudah berkumpul di tempat duduk yang disediakan. Sebuah balok-balok kayu. Udah pada cuci tangan belum? Tanya Bunda. Udah dong Bun. Jawab semua kompak. Pasukan Green dan Hari CS jika tak ribut gak afdol. Mereka pun menyantap makanan yang memang sudah mereka bawa dari rumah. Aidan sengaja meminta untuk masing-masing bisa membawa menu makan siang. Bukan menghemat. Agar bisa lebih saling berbagi dan terasa campingnya. Untuk makan malah tenang ada Aidan. Karena di sini juga tersedia warung makan. Risa menepuk tangan Hari yang akan mengambil ayam goreng yang kebetulan tinggal satu potong. Ayam goreng masakan Bunda. Tuh badan kecil tapi ngabis-ngabisin. Aku aja belum kebagian. Ambil yang lain. Jawab Hari tak mau mengalah. Enak aja. Kamu tuh yang lain. Jadi cowok gak mau ngalah. Sewot Risa. Astagfirullah. Kenapa malah pada berebut makanan? Kan masih ada yang lain. Ujar Bunda. Hari nih Bun. Dari tadi gak ada mau ngalahnya. Jawab Risa yang masih kesal soal sepeda. Hari ambil lauk lain aja. Tuh ada ikan kan? Ujar Nina. Aidan dan Syafira tak mau ambil pusing. Mereka malah fokus dengan makan sepiring berdua. Menganggap mereka yang lain angin lalu. Lagian kamu tuh ya Har. Udah bawa makan pas-papas. Kurang ngerecokin yang lain, timpa Heni. Masih banyak loh. Santai aja gak perlu rebutan. Ujar Angga. Kalau kalian ribut mulu. Nih semua makanan mati saya loh yang ngabisin. Ujar Arga. Ye. Itu mah maunya Mas Arga. Balas Nina. Abis ribut mulu. Gak lihat tuh yang makan sepiring berdua aja anteng. Gak rebutan tuh. Balas Arga sambil melihat ke Aidan dan Syafira. Berarti Risa sama Hari makannya seperti berdua aja. Biar gak ribut. Ujar Bagas. Yang ada tuh piring yang mereka makan. Balas Agung. Bunda dan Simba malah terkekeh melihat kelakuan mereka. Bener-bener dah. Malam pun datang. Dingin sudah pasti. Tapi waktu terbaik ketika mengunjungi hutan pinus Pengger Jogja ini ialah ketika malam hari. Di mana pemandangan yang tersaji sangat eksotik dengan hadirnya lampu kota yang terlihat dengan jelas. Sehingga menghasilkan foto yang kece badai. Momen ini tak mereka lewatkan. Mengabadikan indahnya kota Jogja dari atas tebing. Syafira duduk di sebuah akar yang berbentuk lingkaran. Dan Aidan mengabadikan itu tanpa Syafira sadari. Tampak dari belakang. Syafira yang begitu menikmati indahnya malam ini. Tak sampai di situ. Aidan meminta Arga mengabadikan momen mereka. Dengan duduk bersila saling berhadapan. Tatapan mata yang saling memancarkan cinta. Dan juga ada momen Aidan mengecup kening Syafira dan juga mencium perut buncit Syafira. Arga hanya bisa mengelus dada. Nasib jomblo. Begitu indahnya alam semesta ini. Tak kurang sedikit pun. Tak bercela sedikit pun. Begitu sempurna. Karena yang maha sempurnalah yang menciptakannya. Makasih ya Mas. Udah bawa saya ke sini. Makasih udah selalu ada buat Syah. Makasih selalu sabar sama Syah. Makasih untuk cinta yang Mas beri buat Syah. Ujar Syafira sambil merangkul pinggang Aidan. Aidan menyelimuti tubuh mereka.
Saling menghangatkan. Duduk berdua dengan selimut tebal. Mas yang makasih. Xia udah sabar dengan sikap dingin Mas. Xia yang selalu bisa membuat Mas menghangat. Xia yang mau membuka hati. Menerima pernikahan ini. Bahkan sekarang sudah ada Dede di sini. Mengelus perut Syafira. Definisi ucapan adalah doa. Bunda yang selalu bilang awas nanti kecantol dosen ganteng. Ujar Syafira. Dan Xia selalu jawab. Iya dosennya ganteng. Baik soleh. Tajir lagi. Tambah Syafira sambil terkekeh. Aidan tersenyum mendengar apa yang Syafira ucapkan. Karena tanpa Syafira tahu. Dulu dia pernah mendengar penuturan itu saat Syafira melakukan video call dengan Bunda di masjid kampus.